Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haftami. Jumpa lagi kita dalam video kali ini. Kita berkunjung ke Taman Safari di Kebun Binatang Gurun Putih Lestari punya Cuk Fit Tanah Abe. Ya, Cutfit, sebenarnya kalau untuk Taman Gurun Lestari ini, Gurun Putih Lestari ini awalnya itu kenapa sih? Karena hobi melihara hewan atau kenapa nih, Cutfit? Saya hobi. Memang saya dari kecil memang pencinta binatang. Saya nggak ada niat untuk buka ini untuk masyarakat. Yang awalnya saya memang pencinta binatang. Jadi saya banyak satwa di rumah yang begitu banyak. Jadi akhirnya kalau saya ingat nanti kalau saya mati kayak mana. Jadi saya harus bawa binatang ke ini. Jadi kebetulan ada tanah orang tua saya yang kosong. Akhirnya saya pagar tembok 60 hektar. Ya akhirnya semua binatang saya bawa kemari. Jadi saya bukan untuk umum. Akhirnya ada support dari teman-teman untuk kita buka aja untuk umum nanti kalau udah siap. Ya kalau memang ini tujuan semua teman-teman saya, ya akhirnya saya setujui untuk membuka untuk umum. Berarti memang konsepnya dari awal tuh untuk koleksi sendiri gitu ya, Cutfit ya? Iya. Tapi kalau misalnya dengan, kalau kita lihat kan sekarang ini dekornya udah megah banget nih, udah segala taman bunganya. Ini kenapa nih kemudian diciptakan juga seperti ini? Nggak ada niat, cuma memang saya suka sama bunga, suka sama alam, suka sama binatang. Jadi saya padukan biar bagus. Jadi kalau ada teman-teman saya nanti, ya bisa datang kemari, bisa foto-foto, menikmati alam. Jadi saya untuk memberi contoh untuk orang Aceh yang bahwa kita harus melestarikan alam dan melestarikan satwa langka. Kayak gitu. Jadi dari rumah memang saya bawa semua kemari binatang-binatang untuk saya biar berkembang biak di sini. Berarti memang sebagian peliharaan di sini memang sudah dibawa dari rumah gitu ya? Itu khususnya untuk binatang-binatang jenis apa? Kayak rusa sambar, rusa tutul dari India, burung unta, burung emu, Australia, rare di Amerika. Itu burung-burung yang terbesar di dunia. Kasuari juga punya. Yang lain masih banyak burung-burung kecil kayak merak, masih banyak merak blorok, merak hijau, merak putih. Cuman putih, biru itu blorok, merak dari India. Tapi kalau yang hijau khusus merak Jawa. Kalau orang Indonesia mengatakan merak Jawa ya. Nah, tapi ada juga sekarang merak Jawa ini dikembangkan di luar. Tapi berarti memang kalau untuk yang dikoleksi ini memang khusus untuk binatang-binatang langka. Nah, tapi kan kalau untuk binatang langka ini biasanya susah didapat. Ini gimana sih untuk dari Cutfit sendiri? Saya memang dari kecil pencinta binatang, mencintai binatang. Ya semua teman, anak murid abu, saudara, dan teman-teman yang di luar sana juga kalau ada binatang-binatang satwa pasti berikan ke saya gitu. Tanda cenderamata atau tanda pendekatan persahabatan kayak gitulah. Jadi banyak. Ini sekarang saya lagi buat pengurusan lagi untuk mengirim satwa dari Afrika. Dari Afrika. Pokoknya saya pingin dari seluruh dunia lah saya akan mendatangkan binatang kemari. Biarpun pemerintah nggak pernah ingin untuk membantu saya. Berarti memang di sini tuh cita-citanya Cutfit itu untuk mendatangkan hewan-hewan langka dari semua dunia gitu ya, semua negara gitu ya. Negara. Nah, tapi kalau untuk hewan-hewan langka ini kan sebenarnya ada perawatan khusus Cutfit ya. Iya, Nah, kalau di sini sendiri seperti apa perawatannya? Kalau saya di segi saya pakai dokter hewan dan juga saya bisa merawat binatang dengan sendiri gitu. Tapi ada kesulitan sendiri nggak untuk ngerawat ini? Beda nggak sama kayak melihara binatang-binatang yang umum gitu? Beda, sangat beda. Kalau binatang liar ini kan kita nggak bisa kita samakan dengan binatang ternak atau dengan hewan-hewan ternak gitu. Jadi kalau misalnya di Aceh ini belum ada untuk manusia atau dokter ya yang bisa merawat binatang-binatang liar ini, susah untuk perawatannya. Biarpun saya udah pakai beberapa dokter, tapi belum ada kepuasan batin saya tentang perawatan atau medis ya Walid.
Nah, kalau kita lihat kan masih ada beberapa yang dibangun, kemudian juga masih ada dipugar. Ini sebenarnya untuk rencana pengembangan taman ini sendiri seperti apa? Nanti kita juga ada wahana di sini kan, wahana kolam renang. Kita kan harus mengikuti syariat Islam. Nomor satu kan saya harus menjaga keturunan saya, abu, kakek, ya kan, yang membawa jalan Islam ke Aceh dan tersebar ke seluruh Indonesia dan tersebar ke seluruh Asia Tenggara ya, Walid, gitu. Nah, jadi mungkin kita masih terlalu luas ini, kemudian kita sambil jalan-jalan mungkin ya ngobrolnya ya. Oke, langsung. Nah, taman ini seluas ini banyak spot duduknya, jadi enak mandang-mandangnya, banyak view-nya yang enak-enak dilihatnya. Kalau yang kayak di belakang ini satwa apa nih? Jenis apa nih, Cupin? Bangau. Kalau ini bawahnya dari mana? Dari sini, Sumatera, Aceh ya. Tapi kalau misalnya banyak juga nggak sih yang memang dari Indonesia gitu yang dipamerin di sini? Banyak, sebagian ada juga nih yang dari Papua. Ada beberapa jenis kakak tua di Papua, Indonesia kan. Papua. Kalau yang lain kita banyak paru bengkoknya dari impor. Cutfit, ini kan dengan Taman Gurun Putri Lestari ini kan dengan yang begitu besar kan pekerja juga banyak. Nah, kita dengar-dengar ada juga di sini teman-teman yang sudah direhabilitasi dari narkoba. Mungkin boleh diceritain, Cutfit? Kalau anak narkoba ini kan udah dibawa ke rumah sakit, udah ke tempat rehab, kadang-kadang nggak sembuh. Karena kebetulan saya kenal sama orang tuanya, akhirnya saya minta, biarlah anak ini buat saya gitu. Jadi disinilah saya perlakukan anak-anak ini dengan baik, dengan bagus. Akhirnya mereka semua akan meninggalkan itu. Baik, artinya memang kalau kita lihat taman ini juga tidak hanya sekedar tempat wisata, tapi juga menjadi ada nilai sosialnya di sini ya. Iya. Nah, tapi kalau ke depan nih mungkin terakhir, Cutfit, apa sih keinginannya dari Taman Gurun Putri Lestari ini? Kalau saya nanti mudah rezeki dari sini, saya akan lebih banyak lagi membantu orang yang membutuhkan dan yang memerlukan bantuan saya. Itu aja, saya lain enggak, karena kan kalau duit biarpun sedikit saya sudah punya. Cuman saya kan tidak seharusnya saya mikir hidup-hidup, saya kan harus mikir kemati. Kalau tanpa kebaikan, kematiannya kayak mana. Jadi akhirnya saya lebih bagus saya berbuat sosial untuk banyak orang. Saya dan nggak memandang agama siapapun. Kalau misalnya lakum dinukum waliyadin, agama siapapun aku tetap baik dengan agama apapun. Tetap baik. Kalau orang tuh baik ya aku baik. Yang penting kita saling menghargai agama masing-masing. Baik, artinya juga menjadi sumber kebaikan lah untuk semua dari Taman Gurun Putri Lestari. Baik, terima kasih Cutfit. Ini guys, burung merak. Nah guys, sekarang kita menuju ke kandang singa. Nah, seperti dalam video ini, kita sudah sampai di kandang singa. Nah guys, kita saksikan seperti ini. Buat lagi ya. Nah guys, ada 4 ekor singa. Nah, nampak guys, cuman kita nggak bisa masuk ke dalam. Nah, yang betina agak agresif sedikit. Haus dia, nggak ada minumnya di sini. Nah, ini adalah singa yang sudah tua, sudah berwarna hitam. Nah, itu dia sudah haus. Enak. Kalau kakak duduk.
Umi, Bu.